Halo teman-teman, selamat datang di video bagian ketiga tentang kosakata dan ekspresi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, aku Mila Apriani dari kelompok 2. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas tentang penerapan kosakata dan ekspresi bisnis dalam konteks komunikasi bisnis formal dan informal. Teman-teman pernah nggak sih kalian salah paham gara-gara pakai kata yang kelihatannya sama, tapi ternyata beda banget artinya? Dalam bahasa Inggris, ada banyak kosakata yang ejaannya sama tapi berbeda makna jika digunakan dalam konteks bisnis. Contohnya kata capital, kalau dalam kosakata umum artinya ibu kota, tapi dalam bisnis artinya modal. Selain itu, ada juga kata interest. Dalam kosakata umum ini berarti rasa suka atau minat, tapi dalam bisnis, interest artinya bunga pinjaman. Sekarang, mari kita lihat contoh percakapan berikut ini. The bank's interest in us is growing. Maybe they really like our company. Not really. Interest here means the percentage we pay on a loan. I see. And I also read that we bought a bond. Are we making friendship bonds? Ha 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 ha. No. In business, a bond is a financial security, like lending money to the government or a company. Nah, dari percakapan tadi, kata-kata yang sama bisa bikin salah paham kalau kita tidak tahu artinya dalam konteks bisnis. Inilah alasannya mengapa kosakata bisnis itu penting, supaya pesan yang kita sampaikan lebih jelas dan profesional. Selanjutnya, kosakata bisnis juga terbagi ke dalam kategori tertentu, misalnya di bidang keuangan atau finance. Kita sering mendengar kata cash flow atau over budget. Dalam manajemen, ada istilah onboarding, interview, dan recruitment. Sedangkan di marketing, istilah seperti branding, brand awareness, dan target audience sangatlah penting. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting tentang bagaimana sih pemakaian kosakata bisnis ini dalam kehidupan kerja sehari-hari. Misalnya saat bagian keuangan melaporkan ke manajer, mereka bisa bilang, Our cash flow this quarter is stronger than last year. Nah, kalau kita bicara soal kerja tim, kita pasti ketemu istilah deadline. Misalnya dalam rapat proyek, manajer biasanya bilang, We must meet the project deadline without delay. kalau di bagian pemasaran, contoh penerapan kosakatanya bisa seperti, Our new promotion strategy will attract more customers. jadi kosakata keuangan, kosakata manajemen, dan marketing itu penting banget untuk komunikasi dengan tim accounting, dengan manajer, bahkan dengan klien. Sekarang kita masuk ke bagian penting lainnya, yaitu komunikasi bisnis dalam konteks formal dan informal. Bahasa formal ditandai dengan penggunaan bahasa Inggris yang baku dan struktur kalimat yang lebih kompleks. Biasanya digunakan dalam suasana resmi seperti laporan, kontrak, dan email. Sedangkan bahasa informal, penggunaan bahasa Inggrisnya jauh lebih santai, menggunakan kata-kata gaul atau slang, dan struktur kalimatnya yang umumnya lebih pendek. Sebagai contoh, kalian bisa perhatikan tabel ini. Dari tabel kita bisa melihat kalau kosakata formal biasanya lebih panjang, lebih sopan, dan lebih cocok untuk dokumen resmi. Sekarang kita lihat perbedaannya dalam bentuk percakapan. Hey, can we move the meeting to tomorrow? Sure, no problem. What time works for you? Let's do it at 10 in the morning. Alright, I'll let everyone know. Good morning. Could we reschedule the meeting for tomorrow? Morning, certainly. What time would be convenient for you? We suggest 10 a.m. in the morning. I will inform the team about the change. Dari contoh percakapan tadi, kita bisa lihat kalau formal lebih sopan dan terstruktur, sementara informal lebih santai dan langsung. Dua-duanya penting, tinggal disesuaikan dengan situasi. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.